Sejak dahulu hingga dewasa ini, dunia pendidikan selalu membuka diri terhadap kemungkinan diterapkannya suatu format pendidikan yang ideal untuk menjawab permasalahan global. Banyak teori yang telah diadopsi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk teori pragmatisme dari aliran filsafat pragmatisme yang mencoba mengisi ruang dan waktu untuk turut mencari solusi terbaik terhadap model pendidikan yang dianggap selangkah dengan perkembangan pola pikir manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarah agar subjek pendidik atau subjek didik saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karena itu, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman saat ia belajar di luar sekolah. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan dunia pendidikan berupaya menselaraskan antara eksplorasi pikiran manusia dengan solusi tindakan bersama perangkatnya untuk mencapai puncak temuan. Tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Di sini John Dewey maksudnya menekankan pendidikan formal berdasarkan minat anak-anak dan pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat peserta didik. Dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Sebagaimana yang diungkap oleh Power yang dikutip oleh Sa'dullah, bahwa implementasi atau implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan kehidupan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah kedudukan siswa. Kemudian implikasi selanjutnya, hal pokok yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Jadi kurikulum itu tidak baku, kurikulum selalu berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat yaitu metode. Metode yang dipakai dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Dalam prakteknya, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat,
seorang pembimbing berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Kemudian hal pokok yang terakhir yaitu peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Jadi seorang guru hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mencapai kebutuhan siswa. Jadi guru dalam pandangan pragmatisme ini hanya bersifat mengawasi dan membimbing siswa. Kita lanjutkan dengan analisis kritis atas kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Pragmatisme sebagai hasil dari pemikiran manusia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendukung tak sedikit dan pengkritik pun akan selalu ada. Terlepas dari itu semua, bahwa pragmatisme telah menjadi sebuah teori yang cukup mapan, khususnya di dunia barat. Ada beberapa kekuatan, ini menurut pendukungnya, kekuatan dari pragmatisme. Kemunculan pragmatisme sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer, khususnya di Amerika, telah membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dari corak sifat yang tender-minded, yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, intelektual, dan cenderung berpikir hal-hal yang memikirkan atas kenyataan, materialis, dan atas kebutuhan dunia, bukan kebutuhan nanti di akhirat. Jadi sifatnya hanya duniawi. Kemudian pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada, karena pragmatisme hanya mengakui yang sifatnya materialis dan tidak mengakui yang sifatnya sakral dan mitos. Kemudian selanjutnya pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala hal yang ada, menyaksikan segala sesuatu yang ada. Barangkali dari sikap skeptis tersebut, pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian dan pembuktian. Kemudian sesuai dengan coraknya yang bersifat sekuler, pragmatisme tidak mudah percaya pada hal-hal yang sudah mapan, sesuatu kepercayaan yang diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis, sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral dan mitos, dengan coraknya yang terbuka. Kebanyakan kelompok pragmatisme merupakan pendukung terciptanya demokratisasi, kebebasan manusia, dan gerakan-gerakan progresif dalam masyarakat modern. Selanjutnya adalah kelemahan dari pragmatisme. Pragmatisme dilandaskan pada pemikiran dasar, yaitu pemisahan agama dan kehidupan ini, atau sering disebut dengan sekularisme. Hal ini nampak dari perkembangan historis kemunculan pragmatisme yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari empirisme.
Dengan demikian, dalam konteks ideologis, pragmatisme berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut, hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah dan ilmiah, ya, dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Secara tidak langsung, pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental atau bahwa Tuhan jauh di luar alam semesta. Selanjutnya, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati oleh hasilnya oleh manusia, maka pragmatisme menciptakan pola pikir manusia yang materialisme, ya. Manusia berusaha secara keras untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat badaniah, ya, yang bersifat material. Maka dalam otak manusia, pragmatisme telah dihinggapi oleh penyakit materialisme. Yang terakhir, ya, untuk mencapai materialisme, manusia mengejarnya dengan berbagai cara tanpa memperdulikan lagi dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosialnya. Ia bekerja tanpa mengenal batas waktu, sekedar memenuhi kebutuhan materinya. Maka dalam struktur masyarakatnya, manusia hidup semakin egois, individualis. Dari sini masyarakat pragmatis menderita penyakit humanisme atau penyakit kemanusiaan, ya. Demikian paparan dari saya, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan nanti monggo pada pemakalah selanjutnya pada Pak Raji Hermawan untuk melanjutkan. Saya ada sebuah pantun, Pak Hermawan beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk tanya jawab saya persilakan. Saya tutup dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.